Halo pemirsa, apa kabar? Sebelum memulai Ni Hao Tiongkok edisi kali ini, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia. Semoga kemerdekaan kita selalu membawa kebahagiaan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Merdeka! Seperti biasa, bersama saya Andy Chiu, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Fu Cong, perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi ketidakadilan historis terhadap Afrika dan meningkatkan representasi benua itu dalam sistem pemerintahan multilateral. Fu menyampaikan pernyataan tersebut selama debat tingkat tinggi di Dewan Keamanan PBB pada hari Senin 12 Agustus 2024 di New York. Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Sierra Leone Julius Maada Bio itu juga turut menampilkan pengarahan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Majelis Umum Denis Francis. Fu mencatat bahwa dunia sedang mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai dengan munculnya global selatan dan tren yang tak terbendung menuju multipolaritas. Menurutnya, negara-negara Afrika telah menjadi anggota inti global selatan, pemain kunci dalam dunia multipolar, dan peserta penting dalam pemerintahan global. Fu juga menekankan bahwa ketidakadilan historis yang dialami oleh Afrika adalah luka moral yang mendalam bagi kemanusiaan dan masalah mendesak yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional. Ia menyerukan pendekatan holistik dan terfokus untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut, dengan tugas utama mendukung negara-negara Afrika di jalur menuju pembangunan berkelanjutan, meletakkan dasar bagi perdamaian abadi. Fu pun menambahkan bahwa tugas mendasar pendekatan holistik itu adalah mempercepat reformasi arsitektur tata kelola multilateral untuk meningkatkan representasi dan suara Afrika. 时至今日，一些西方国家 仍然抱守殖民主义思维，在非洲问题上高高在上，利用金融、法律、制裁甚至军事等手段横加干涉非洲国家内政，在货币、能源、矿产、国防等领域不择手段对非洲国家压榨控制。要纠正非洲遭遇的历史不公，首先 就要旗帜鲜明地反对殖民主义遗毒和各种霸权主义行径。西方国家应当真正承担起历史责任，改弦更张，停止外部干涉、施压制裁等错误手段和做法，将非洲的未来交回非洲人民手中。 Sekitar 87,5% responden survei Global China Television Network atau CGTN menyuarakan penolakan mereka terhadap keputusan Uni Eropa untuk mengenakan tarif lebih tinggi pada kendaraan listrik Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa tarif tinggi tidak hanya akan gagal menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak, tetapi juga memberikan pukulan berat bagi perkembangan industri otomotif yang sehat di Uni Eropa dan bahkan di seluruh dunia. Pada awal Juli 2024, Komisi Eropa mengenakan tarif tambahan sementara pada produsen kendaraan listrik bertenaga baterai Tiongkok hingga 37,6%. Komisi itu mengklaim bahwa keputusan tersebut didasarkan pada penyelidikan yang menyimpulkan bahwa subsidi menguntungkan rantai nilai BEV Tiongkok yang menimbulkan resiko ekonomi bagi produsen Uni Eropa. Survei yang ditujukan untuk pengguna internet global itu justru menunjukkan bahwa 78,42% responden mengatakan persaingan pasar yang cukup dan iterasi teknologi yang cepat adalah kunci bagi perkembangan pesat industri kendaraan listrik Tiongkok, bukan subsidi pemerintah. 85,14% responden mengatakan bahwa tambahan produsen mobil yang disebabkan oleh tarif yang lebih tinggi pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen Eropa. Sementara 80,74% dari mereka mengatakan bahwa keputusan Uni Eropa akan secara serius melemahkan daya saing industri otomotif Eropa dan merusak kerjasama Tiongkok-Uni Eropa pada rantai industri otomotif. Dalam menghadapi tantangan tata kelola iklim global yang semakin berat,
kendaraan listrik telah menjadi area utama bagi negara-negara untuk mempromosikan realisasi tujuan pembangunan rendah karbon. Dalam survei tersebut, 87,96% responden mengatakan bahwa industri energi baru Tiongkok yang diwakili oleh kendaraan listrik telah berkembang pesat, memberikan kontribusi besar bagi ekonomi dunia dan pembangunan hijau global. Dan 82,96% dari mereka mengkritik Uni Eropa karena menggunakan proteksionisme untuk menghambat pengembangan industri kendaraan listrik yang akan melemahkan upaya negara-negara untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim. Baik dari perspektif perdagangan yang saling menguntungkan atau upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon, Tiongkok dan Uni Eropa memiliki lebih banyak kepentingan bersama daripada perselisihan. Dalam survei tersebut, 92,53% responden mengatakan bahwa di era globalisasi, negara-negara memiliki keunggulan komparatif mereka sendiri, dan memperkuat kerjasama adalah kunci untuk memecahkan masalah. Sementara 90,84% dari mereka meminta Tiongkok dan Uni Eropa untuk menyelesaikan friksi perdagangan pada kendaraan listrik melalui dialog dan konsultasi dan mencapai solusi kooperatif daripada proteksionis sehingga keduanya dapat menjadi kekuatan yang stabil bagi pembangunan ekonomi dunia dan tata kelola iklim global. Survei tersebut diluncurkan pada platform multibahasa CGTN untuk pengguna global berbahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Arab, dan Rusia, dengan 12.032 netizen memberikan suara dan mengungkapkan pendapat mereka dalam 24 jam. Wang Qiang, Wakil Direktur Eksekutif Kantor Komisi Keuangan Pusat Tiongkok, mengatakan bahwa Tiongkok tengah meningkatkan upaya untuk mempercepat reformasi keuangan sesuai dengan resolusi penting yang diadopsi oleh para pemimpin negara tersebut. Wang menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara baru-baru ini dengan China Central Television atau CCTV di Beijing. Pada sesi pleno ketiga yang diadakan di Beijing pada pertengahan Juli 2024 lalu, Komite Sentral PKT ke-20 mengadopsi resolusi tentang pendalaman reformasi lebih lanjut secara komprehensif untuk memajukan upaya modernisasi Tiongkok yang sedang berlangsung, yang membuat pengaturan komprehensif untuk pendalaman reformasi sistem keuangan. Wang mengatakan bahwa untuk berbagai tugas yang diuraikan dalam reformasi sistem keuangan, mereka pertama-tama akan memahami persyaratan reformasi, posisi, arah, dan isi dari setiap langkah, dan memahami hubungan logis antara berbagai tugas reformasi. Pihak berwenang kemudian akan merumuskan rencana implementasi terperinci dan memperkuat pengawasan untuk memastikan penyampaian langkah-langkah reformasi yang diperlukan. Pejabat itu juga menekankan pentingnya membangun mekanisme pengawasan tindak lanjut yang lebih baik untuk memajukan reformasi dan menilai pelaksanaan tugas reformasi secara terus-menerus dan dinamis. 明确任务书、路线图、时间表、优先序、责任人，把决定的大写意转化为工笔画，以等不得、慢不起的态度和责任意识，抓紧上手。 稳慎扎实地推进各项改革，应改的要尽改，能办的要快办，明确各项改革任务，压叉推进。 Kita beralih ke berita olahraga. Dua wakil kepala delegasi Olimpiade Tiongkok di Paris 2024 memuji para atlet negara tersebut setelah mereka mencapai performa terbaik Tiongkok di Olimpiade luar negeri dan membuat berbagai terobosan bagi tim Tiongkok. Delegasi olahraga Tiongkok yang terdiri dari 404 atlet yang berkompetisi dalam 232 nomor di 30 cabang olahraga meraih 40 medali emas, 27 perak, dan 24 perunggu. Ini merupakan rekor terbaik sejak negara tersebut berpartisipasi secara menyeluruh dalam Olimpiade musim panas di luar negeri pada tahun 1984. Zhou Jinqiang, wakil kepala delegasi Olimpiade Tiongkok, menyoroti pentingnya untuk mengambil bagian dalam lebih banyak cabang olahraga pada konferensi pers yang diadakan di Paris pada hari Minggu 11 Agustus 2024. 如果用一个词来概括本届奥运会中国体育代表团参赛成绩的特点，那就是突破。一是参赛项目数量的突破，本届奥运会中国体育代表团232个参赛小项。 为境外参赛奥运会小项最多的一次。二是金牌总数和质量的突破，40枚金牌
突破了伦敦奥运会的39金、东京奥运会的38金，获得金牌运动员达到60名，创境外参赛历史新高。3是金牌覆盖面的突破，4是培养输送金牌运动员省份数量的突破。Ia juga menyadari kemajuan pesat dan potensi besar yang terlihat dalam beberapa cabang olahraga yang baru saja dimulai Tiongkok, dengan mengatakan bahwa keberhasilan tersebut dapat dikaitkan dengan pendekatan pelatihan berbasis klub dan berorientasi pasar yang mengidentifikasi dan membina bakat-bakat muda melalui program yang terarah dan dipersonalisasi. Di sisi lain, Liu Guoyong yang juga wakil kepala delegasi Olimpiade Tiongkok menekankan pada kinerja tim renang menyusul tuduhan tidak berdasar baru-baru ini dari Amerika Serikat terkait kewajaran tes doping para atlet Tiongkok saat ia berbicara di konferensi pers tersebut. First, we accomplished the gold-winning clean gold medals. Second, Chinese swimming team are able to follow the international rules and actively cooperate with the high-frequency doping tests, and no positive cases has been detected. Third, the Chinese government emphasized the requirements of winning clean golds in a moral and in style, staying resolute in zero tolerance for the doping problem. Usai berakhirnya Olimpiade Paris 2024, dunia telah terpikat oleh para atlet muda tim Tiongkok atas kepribadian dan semangat mereka. Para ahli menafsirkan hal tersebut sebagai perwujudan pesona alami generasi baru dan integrasi mereka ke dalam kehidupan publik. Dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network atau CGTN pada hari Senin 12 Agustus 2024, Justin Downs, Presiden Axis Leisure Management, mencatat bahwa senyum dan interaksi para atlet Tiongkok bergema di benak penonton di seluruh dunia. This is natural in this younger generation. People just love seeing them smile, looking at them interact with each other, with the other athletes from other countries. You know, they're all part of this great community where they just love doing what they do and they love celebrating each other's success. And people feel for that and they really embrace that. It's great for our social fabric around the world to see these athletes, yes, competing tooth and nail with each other to try to win medals, but at the end of the day, they're all colleagues and they're all doing this for the love of sport. Paul Tong, salah satu pendiri dan pengamat industri olahraga Asia Limited, menekankan bahwa evolusi itu mencerminkan pergeseran dalam olahraga Tiongkok dengan atlet kini menjadi bagian penting dari kehidupan publik. They have stronger personalities, and I think maybe even their teams and even team management encourage them to interact well with their followers and their fans. And so we are seeing very diverse personalities among them, and some are very cooperative, some are very mild and supportive for the media, but some are kind of blunt. And the public is indeed stakeholders in Chinese sports. Not like in the past, 1980s and 90s. They watched sports and they got inspired to do well or better in their own businesses, but now it's different. It's sports, national sports or international representatives, and also professional sports on the ground. They are part of the public life. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini, semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda, saya Andi Chu, sampai jumpa dan merdeka!